Halo guys, kini di sini aku Teh Intan, Teh Apil mau bikin talk show santai guys. Watching in channel. Oke guys, welcome back to channel Puskesmas Sawah Lega. Balik lagi dengan saya Intan Sri Rahayu. Kita kali ini mau ada bincang-bincang lagi nih. Setelah kemarin kita bahas soal Pekan Sayang Ibu dalam rangka memperingati Hari Ibu, sekarang ada yang baru. Nah, mau tahu kan tentang apa? Yuk kita simak yang berikut ini. Oke, di sini saya nggak sendiri nih, tetap ya ada temennya. Nah, siapa dia? Ini yang pegang soal COVID. Ya, siapa lagi kalau bukan surveillance kita nih? Kita sambut. Ini dia, Teh Alvina Rahmawati. Tepuk tangan dong guys. Oke. Nah, tadi kan ya lupa, kita belum ngasih tahu nih mau bahas tentang apa ya soal kali ini tuh. Jadi sekarang tuh kita mau bahas tentang yang lagi hot, yang lagi in banget nih. Kira-kira apa ya? Ya apalagi sih kalau bukan Omicron. Nah, tentunya udah ada yang tahu lah ya soal kabar berita Omicron ini udah masuk ke Indonesia. Tapi teman-teman udah pada tahu belum sih lebih jauh tentang Omicron ini? Karena khawatirnya udah masuk nih jenis varian Omicron, ternyata banyak juga berita-berita palsu tentang Omicron. Nah, maka dari itu kita coba angkat bahasan tentang Omicron supaya kita tahu nih tentang Omicron dari pakarnya Sawah Lega banget gitu. Oke. Ya, hai sahabat sehat. Semoga tidak bosan ya dengan Alfi, karena lagi-lagi kita ketemu lagi di sini. Posisi ini sangat posisi yang tidak enak sekali ya, makanya ini tuh ruangan dingin tapi gerah karena ngebahas lagi tentang Omicron. Ya, nih matanya kemana-mana ya. Oke. Kayaknya nggak usah terlalu kaku kayaknya ya Teh ya. Aku mah dari tadi nggak kaku Iya. dah. Aku aja ya kayaknya teman-teman yang paling kaku. Soalnya takut salah ngomong gitu. Yang lebih takut saya ngomong saya Bu. Iya, jadi sahabat sehat terkait dengan Omicron ini kan dia masih jadi under concern-nya WHO ya, jadi masih dalam penelitian gitu. Nah, sebenarnya takut salah ngomong takut gitu, tapi ya udah kita sharing aja ya. Oke. Kayak gimananya. Bisa diinin dulu nggak Teh? Dijelasin dulu mungkin atau diterangin dulu si Omicron ini tuh asalnya dari mana? Terus kenapa bisa ada di Indonesia tuh? Perjalanannya tuh kayak apa? Mungkin ibunya lebih tahu. Oh, ibunya iya, jadi karena ya emang anak-anak saya itu suka berulah ya, mohon maaf. Di sini karena apa ya namanya COVID itu masih di bawah radar dari surveillance, jadi mau tidak mau suka tidak suka Alfi yang memang cukup bertanggung jawab di dalam menjaga dan juga mengendalikan penyakit di sini terkait dengan COVID. Nah, Omicron sendiri dia itu adalah varian baru ditemukan, baru dilaporkan pertama kali kan tanggal 9 November ya di Afrika. Oh iya. Ya, di Afrika dengan varian B11529. Ya bener gak? Bener gak? Nanti dicek aja nih. Nggak tahu lah, lupa. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya kalau misalkan salah, di komen aja gitu. Nanti yang komen dapat hadiah dari Bu Intan. Oke. Ya, terus dia dilaporkan sebagai satu varian baru karena waktu itu isunya udah tidak
yang memang harus kita garis bawahi di sini sebenarnya terkait dengan dia tipe apapun, bukan hanya virus COVID ya, semua virus itu harus melalui satu tahap yaitu genome sequencing. Itu namanya WGS, whole genome sequencing. Nah, termasuk si Omicron ini. Jadi kita tuh hanya bisa membedakan apakah itu varian Alpha, Beta, Delta, kemudian si Omicron sendiri. Nah itu harus dari sequencing, nggak bisa misalkan kayak dia batuk, kondisinya batuk terus-terusan, terus misalkan dia nggak ada batuk atau mungkin dia nggak demam kayak gitu-gitu, terus kita langsung menyimpul ini mah Delta, itu enggak sebenarnya. Jadi sequencing itu harus melalui pemeriksaan di lab gitu ya. Iya, jadi dibuka ibaratnya kan kalau misalkan materi genetik itu ada protein-proteinnya ya. Nah itu dilihat protein itu lebih cenderung kemana, kemudian target mutasinya ada di mana gitu. Wah, berarti sampai terdeteksi Omicron itu ya dibilang hebat juga ya Teh ya. Artinya kita nggak kecolongan juga gitu soal apa perkembangan atau mutasi dari si COVID ini sendiri seperti itu. Kan ini bukan jadi satu hal yang akan menjadi hal yang menakutkan di masyarakat ya, justru kita harus lebih aware atau lebih waspada terhadap varian baru yang udah masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, mungkin banyak sih ya kayaknya pertanyaan dari masyarakat nih gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan dari Delta dan Omicron ini selain tadi dari sequencing itu sendiri? Sebenarnya perbedaan itu adalah dari sequencing, dari titik targetnya. Kalau misalkan kalau misalkan kita baca literatur ya, semoga Alfi tidak salah mengartikan gitu kan. Jadi gimana ya, varian-varian yang ditemukan sebelumnya, misalkan Alpha, Beta, kemudian Delta, dia itu punya karakteristik untuk melawan antibodi. Tapi si Omicron ini dia punya salah satu kecenderungannya itu untuk ngikutin gitu. Jadi ya dia itu nggak bisa bukan nggak bisa dideteksi, jadi antibodi tidak berpengaruh mungkin ya terhadap si Omicron ini. Kan awal-awal sempat ada isu seperti itu gitu. Nah sebenarnya itu mah memang karena dia tidak melawan gitu Omicron ini. Terus dia punya salah satu karakteristik dia itu cenderung lebih cepat sebenarnya replikasinya daripada Delta. Kata jurnal, bukan kata saya ya, ini kata jurnal. Itu lebih cepat daripada si Delta. Terus makanya karena itu kan kita sering berpendapat gini, oh berarti dia lebih menular nih daripada Delta gitu. Mungkin itu benar gitu, tapi sampai sejauh ini sih pemahaman saya masih dalam proses penelitian. Oke, cukup ini juga ya, bikin was-was tapi ya harus tetap dihadapi dengan tenang gitu. Masalahnya kalau misalkan kita was-was terus panik, ujung-ujungnya kita nggak ada persiapan untuk melawan bagaimana si Omicron ini tercegah gitu ya kan. Soalnya yang dikhawatirkan ini kan takut terjadi gelombang berikutnya nih gitu. Apalagi kita udah sama-sama tahu lah ya Teh ya, waktu di gelombang 2 seperti apa repotnya dari misalkan pihak puskesmasnya atau tenaga kesehatannya, maksudnya tuh dari perangkat pemerintahnya juga gitu kan, terus respon dari masyarakatnya juga gitu. Sebetulnya kita juga waktu dulu kan dihadapkan dengan aturan-aturan yang berubah-ubah gitu, yang kata masyarakat tuh kita tuh nggak tegas katanya gitu kan, malah jadi kitanya yang berantem sama masyarakat ya gitu. Nah harapannya sih dengan datangnya si Omicron ini ya tidak membuat gaduh antara tenaga kesehatan dengan masyarakat gitu. Udahlah, mungkin si Omicron ini tetap akan ada di sekitar kita, cuman ya bisa kita kendalikan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Saya pengen tahu nih, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih ya Teh, bagaimana dari segi gejalanya gitu, apakah ada perbedaan dari COVID yang sebelumnya dengan varian Omicron ini?
ini? Apakah ada gejala khususnya? Karena delta, kalau Alfi tidak salah itu banyak sekali yang memerlukan nafas gitu kan, sampai membutuhkan oksigen, dan kita sampai ya kita masih ingat banget ya gimana epicnya saat-saat itu dimana oksigen itu kosong gitu. Omikron kabarnya sekitar 16% yang memerlukan sesak nafas gitu. Jadi sebenarnya lebih ringan ya kalau misalkan dari yang selama ini dilaporkan, tapi ringan bukan berarti buat kita lemah, karena adanya komorbid, kemudian adanya hal-hal lain itu kan bisa memicu ya, terlebih kalau misalkan memang benar final risetnya membuktikan bahwa Omikron ternyata tidak melawan terhadap antibodi gitu kan ya. Jadi antigennya itu bisa smooth di dalam tubuh kita, nah itu harus kita waspadai. Terus kalau Omikron sendiri dia lebih cenderung lelah sebenarnya, jadi merasa lelah yang berlebih-lebih itu sekitar 60% lah. Pastinya si Alvin tidak begitu hafal ya, itu dia lelah, kemudian dia batuk, jarang malah yang melaporkan batuk. Jadi flu ya, arah kayak hidung tersumbat kayak gitu. Sedangkan kan kalau misalkan delta, dia khasnya kemarin kan anosmia, jadi benar-benar ya nggak bisa nggak bisa cium bau, nggak bisa merasa makanan kayak gitu kan. Nah kalau si Omikron ini terkait agnosia atau anosmianya sih nggak begitu menonjol dibandingkan delta. Jadi lebih ke kelelahan ya tadi ya. Terus ini sih, maksudnya kan sekarang juga dalam musim pancaroba juga, jadi memang tanda dan gejala itu jadi satu gitu. Jadi bias dong ya. Bias. Jadi memang untuk deteksi, diagnostik dan lain sebagainya memang lebih sulit gitu kan. Terlebih ya kalau kita mau tahu dia delta apa, dia omikron atau dia alpha atau misalkan dia bukan covid gitu kan, itu kan harus dengan genome sequencing ya, harus dari whole genome sequencing. Jadi nggak bisa hanya PCR, tapi jangan khawatir karena PCR pun masih bisa mendeteksi. Kenapa? Karena Omikron ini dia cenderung ke, kan kalau PCR itu ada target-target gennya ya, ada target gen E, ada target gen S, ada target gen apalagi sih satunya tuh yang lainnya gitu. Nah kalau untuk Omikron, dia gen S-nya itu failure atau gagal. Jadi kalau misalkan dari hasil PCR-nya interpretasinya adalah target gen S-nya itu failure, nah itu nanti dikirimkan ke litbang untuk melakukan BGS, whole genome sequencing tadi gitu. Jadi benar nggak ini Omikron gitu. Jadi PCR masih bisa mendeteksi. Karena itu ke masyarakat juga ya, karena mungkin sekarang angka kasusnya turun gitu. Angka kasus turun tuh antara dua hal yang cukup menyulitkan buat kita sebagai tenaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan angka kasus turun tuh masyarakat bukan berarti dia ya udah saya mau di PCR, saya mau coba gitu. Udah malah gini, kan covidnya udah hilang, jadi saya nggak mau kayak gitu. Ini mah puskesmas nyari-nyari aja gitu kan. Gitu. Beda cerita dengan bulan Juni kemarin, gimana kita emang bener-bener boom gitu kan. Nah itu enak banget, kita diem aja di puskesmas kok banyak kayak nyamperin ya. Yang pernah waktu itu sehari berapa kali dapat PCR gitu ya. Udah tembus puluhan dulu kan. 100 ada ya? Enggak ya? 98 sekarang buru-buru ya. Dikasih tahu ibu positif ya gitu, hasil PCR-nya positif, bukannya malah iya saya harus isolasi. Masih banyak yang nurut ya, maksudnya kayak berarti saya harus isolasi ya, saya harus begini, saya harus
lagi digalakkan juga nih vaksinasi ya, vaksinasi di mana-mana ya kan, tahu dong ya. Kalau dulu kita susah banget ya cari sasaran buat vaksinasi, vaksin COVID, yang banyak juga hoax tentang vaksin, katanya itu tuh ada chipnya lah atau apa, malah kita yang diserang juga nih sama masyarakat gitu. Tapi sekarang nyata-nyatanya alhamdulillah sih, mungkin lebih banyak berita apa ya yang benarnya gitu, yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat nih yang inisiatif sendiri, mempunyai kesadaran sendiri untuk mencari supaya bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Terkait Omikron datang, vaksin juga sedang terus digencar-gencarkan. Jadi sebenarnya seberapa efektifkah nantinya nih si vaksin terhadap Omikron ini? Kalau misalkan suatu saat nanti si Omikron datang nih ke wilayah sawah lega, tapi nauzubillah jangan sampai ya. Ini kita bicara pahitnya aja nih gitu, supaya jadi bahan ini apa, mawas diri juga gitu buat kita. Gimana? Balik lagi ke esensi dari vaksin sih tuh, kalau misalkan Alfi kira ya. Jadi balik lagi ke esensinya, apa itu vaksin gitu kan. Vaksin kan artinya virus yang dilemahkan atau dia menggunakan salah satu materi RNA atau DNA pada virus gitu kan, untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Jadi ketika ketika tubuh kita sudah divaksin gitu kan, apapun jenisnya, bagaimana memang vaksin itu spesifik. Jadi kalau misalkan dia efek esensi daripada si vaksin itu, efek esensi ya benar, efek esensi kepleset lidah ya esensi daripada si vaksin itu sendiri. Jadi kenapa sih kita divaksin? Kan fungsinya untuk antibodi kita supaya terbentuk kan, gitu, dengan mengenalkan antigen yang sudah dilemahkan itu. Nah, dari sini jangan khawatir ketika kita sudah vaksin dan sudah vaksin dalam kondisi lengkap gitu. Riset mengatakan bahwa masih efektif untuk mencegah semua jenis mutasi yang ada gitu, baik itu Delta, Omikron, terus kemudian Alpha ataupun Beta gitu. Nah, jadi vaksin itu nggak sia-sia gitu ketika misalkan emang tubuh kita sudah kenal, kan balik lagi ke esensi awalnya ya, ketika emang kita beneran terpapar, nah nanti tubuh kita tuh lebih cenderung siap gitu. Jadi kayak udah nggak sakit lagi, dan diharapkan pun misalkan sakit kan jadinya lebih ringan ya gitu. Nah, ketika dia sudah mencapai 80-90% masyarakat melakukan vaksin, itulah kekebalan komunitas itu bisa terbentuk gitu. Jadi melindungi dari orang-orang yang bisa divaksin. Kan selama ini sedih ya ketika banyak banget yang datang terus dicek darah tinggi gitu kan, Ditunda lagi gitu. Tapi di satu sisi yang lain jangan juga karena misalkan ditunda nih darah tinggi udah 2 kali terus putus asa, jadi nggak mau lagi ke sentra vaksin atau ke puskesmas atau ke tempat-tempat terdekat gitu. Jadi kayak udahlah, saya mah udahlah emang udah darah tinggi nggak akan bisa divaksin gitu. Jadi emang tidak ada yang sia-sia ya yang udah dilakukan oleh pemerintah ya. Sebetulnya pemerintah juga udah sayang banget nih ya sama masyarakatnya. Udah banyak vaksin di mana-mana, terus vaksinnya juga gratis ya kan. Nggak pernah tuh ada misalkan pungutan biaya apapun gitu, sekalipun itu pendaftaran nggak ada. Semuanya dilakukan demi melindungi masyarakat Indonesia supaya terhindar dari semua jenis variasi COVID ini sendiri ya Teh ya. Gitu. Jadi gini sih Teh, yang maksudnya sharing sih terkait Omikron gitu. Apapun variannya, menurut saya mah jangan terlalu menjadi apa ya, kita waspadai, tapi jangan kemudian menjadi sebuah ada varian baru, nanti begini, nanti begitu, nanti begitu gitu. Jadi kayak ya udah ya, jadi yang terpenting, yang paling penting itu adalah kita harus ingat satu pepatah lama ya dari Ibnu Sina, bahwasanya ketenangan itu adalah obat gitu. Jadi kalaupun apapun jenisnya, ya udah tetap dihadapi dengan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Jadi balik lagi ke esensi awalnya, kan COVID itu dikeluarkannya melalui apa, itu penting gitu. Kalau misalkan secara epidemiologis itu penting, penularannya secara apa kan dia ditularkan langsung dari apa, dari
droplet gitu. Berarti minimalisir penularan itu adalah minimalisir bagaimana ketika kita sakit droplet kita ada di lingkungan. Kalau misalkan dia airborne itu ditularkan oleh udara. Oke. Nah, itu dia sahabat sehat bincang-bincang kita kali ini tentang Omikron. Nah, gimana nih, udah pada oh gitu ya soal Omikron, atau aduh masih bingung nih gitu, sebetulnya ada yang ingin ditanyakan, boleh nih teman-teman di komen aja, barangkali ada yang belum tersampaikan ya Teh ya dari kita, mungkin bisa ditanyakan langsung lewat komen di bawah. Atau mungkin diskusi sih Teh, maksudnya kan ilmu terkait dengan COVID sendiri ini kan perkembangannya cepat banget ya. Mulai dari awal dengan kita pedoman aja ganti sampai 5 kali gitu. Belum sempat kan kita di puskesmas juga bikin satu pedoman aja udah muncul pedoman baru lagi gitu. Jadi karena cepat banget, mungkin teman-teman sahabat sehat tuh udah pada gitu kan, udah pada tahu itu mah yang lama, yang terbaru mah ini gitu misalkan. Nah, itu Atau lebih pinter banget ya. Mungkin ada masukan nih dari sahabat sehat semua, enggak kayak gitu misalkan edaran yang baru tuh gini-gini, boleh nih dikasih tahu di komen di channel kita ya. Itu kan mungkin ada yang ingin Teteh sampein nggak nih ke sahabat sehat kita terkait si Omikron yang udah masuk ke Indonesia. Nah, gimana sih seharusnya kita menyikapi si varian baru ini? ya, udah kayak meninggal aja. Ya maksudnya enggak, jadi intinya adalah dalam varian apapun yang mungkin ada di lingkungan kita gitu, tetap laksanakan protokol kesehatan dan juga vaksinasi gitu. Sebenarnya intinya sih pesan utamanya tetap itu ya. Kalau Alfi sendiri masih sampai sejauh ini masih mengamati perkembangannya dan masih belum peduli apakah itu delta, apakah itu alpha dan lain sebagainya. Back to esensinya gitu kan, bahwa segala sesuatunya emang kita bisa mencegah dengan itu tadi. Kan kita udah tahu nih penularannya dari apa, masa inkubasinya berapa lama gitu. Karena kita udah tahu, jadinya lebih mudah sebenarnya untuk mencegah. Cuma kadang-kadang adalah kita terlalu egois untuk saya nggak apa-apa. Nah, itu yang harus jadi salah satu hal yang dirubah mungkin ya, karena bukan resiko terhadap dirinya sendiri ya yang harus diperhatiin, tapi orang-orang di sekitarnya juga gitu. Apalagi ada masyarakat kita, orang-orang sekitar kita yang tidak dapat yang tidak bisa diberikan vaksin. Nah, itu yang harus dilindungi seperti itu. Nah, itu dia sahabat bincang-bincang kita ya. Jadi bisa kita simpulkan sebetulnya Omikron ini bisa dibilang bahaya iya, tapi ya tidak bahaya pun bisa jadi gitu ya. Balik lagi tergantung bagaimana antibodi kita merespon terhadap si virus ini. Tapi tidak membuat bahwa kita harus abai gitu terhadap protokol kesehatan. Tetap ya harus jaga prokesnya, kayak pakai masker, terus menjaga jarak dengan yang lainnya ketika di luar rumah, terus mencuci tangan, memakai sabun, atau selalu bawa hand sanitizer kemana-mana supaya ya kita terhindarlah dari kuman-kuman atau virus yang nempel di benda mati ya, seperti itu. Terus yang terpenting menghindari mobilitas ya Teh ya. Kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak di luar rumah, sebaiknya tetap di rumah saja, seperti itu. Apalagi musim hujan gini ya, ngapain gitu kan, banyak main keluar, nanti malah sakit yang ada gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus satu lagi, prokesnya dijaga. Satu lagi yaitu vaksinasinya dilengkapi ya. Jadi diharapkan semua sahabat sehat sudah melakukan vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau sampai saat ini baru 2 kali ya Teh ya. Jadi kita harus mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali. Yaitu sebelum edaran berubah lagi. Gak tahu ya, kalau misalkan tahun depan ada edaran lagi harus dilakukan booster misalkan ya. Nah, itu tetap dijalankan gitu ya. Oke guys, jadi
tetap jalankan atau disiplinkan protokol kesehatannya, apapun itu jenis variannya, mau itu alpha, beta, delta, omikron, atau unicorn, mungkin nanti ada unicorn, green tea, right guys. Intinya yang belum vaksin lengkap, silahkan divaksin lengkap. Jangan hanya divaksin itu untuk perjalanan ya, maksudnya untuk perjalanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan 2 kali vaksin atau vaksin lengkap itu antibodi kita udah jauh lebih siap gitu daripada sekali vaksin. Pada intinya sih seperti itu. Jadi buat yang masih satu kali kumpung nih, maksudnya memang kumpung kita masih gencar gitu kan, jadi nyari sentra vaksin kayaknya nggak susah gitu, pasti di setiap kecamatan, di setiap tempat, di setiap manapun itu ada tuh ya gitu. Jadi ayo kita ke sana. Kalau misalkan emang masih bingung atau apa boleh temui ke perangkat setempat ya, maksudnya perangkat desanya setempat, karena ini jadi campaign vaksin juga ya, maksudnya kita bahwa kita bergandengan tangan loh sama perangkat desa setempat dan juga sama polsek ataupun dengan TNI itu loh. Jadi ya mangga kalau misalkan nggak bisa ke desa, misalkan bisa ke polsek, bisa ke puskesmas juga mangga gitu. Tapi bukan berarti ketika datang ke puskesmas bisa langsung divaksin ya, karena ada aturan dan tata cara tersendiri bagaimana melaksanakan vaksin itu dengan screen yang ketat. Karena ya itu tadi tidak semua orang bisa dilakukan vaksin. Nah itu dia sahabat sehat, kayaknya udah cukup dulu aja ya mungkin ya podcast kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya kan ya, khususnya bagi kita nih yang harus tetap juga belajar, terus belajar gitu, apalagi ngomongin perkembangan COVID ini. Oke guys, ini Ya gini. Sekarang kita zero case ya. Oh iya. Jadi akhirnya saya nafas sedikit lega ya, nggak jadi pasien psikiater. Oke. Karena emang gini loh Bun, enggak ya? Enggak, kita udah closing tadi ya. Intinya adalah kita sekarang udah zero case. Jadi yuk kita pertahanin bareng-bareng yuk, jangan sampai zero case ini Juni-Juli kembali lagi. amit-amit jangan lah ya. Ya nggak apa-apa sih 2022 tapi dengan kondisi yang jauh berbeda. Oke. Yuk, minimal kasusnya tidak meningkat pesat ya kayak dulu. Oke. Itu dia. Mungkin cukup dulu aja ya Teh ya, karena waktu juga udah makin sore nih ya. Makasih banyak buat sahabat sehat yang udah nonton channel kita. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke. Sekian dari kami, saya Intan, Saya Alfi. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome. Hai. Halo guys. Halo guys. A few moments later.